Paling cepat Pak. Tadi kan extractionnya cuma 7 menit 33 detik. Cukup yang mulia. Ya. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak, kalau pertanyaan dong Pak. silakan. Sering ditanya Pak. Baik. Terima kasih. Ada pertanyaan dari termohon, silakan Pak. Baik, terima kasih yang mulia. Ahli ya. Terkait keahlian ahli dalam bidang digital forensik ini, apakah apakah ini untuk semua perangkat elektronik digital forensik ini? Digital forensik Pak. Iya. Kalau saya risetnya malah membuat software untuk digital forensik. Jadi bahkan kalau ini kan cuma operator ya, artinya tinggal menggunakan ekspor selesai. Kalau saya malah lebih detail dari ini, membuat software untuk intelligence data, menyembunyikan data, bahkan lebih rumit dari ini. Jadi ini ya levelnya cuma operator lah sebenarnya. Operator, baik. Ya. Apakah juga termasuk kayak pemeriksaan CCTV bisa dilakukan digital forensik? Disertasi saya adalah keamanan digital video, jadi saya paham benar dengan digital video. Baik. Ya. Terus selanjutnya terkait data-data ya. Apabila data-data itu berupa SMS yang mungkin sudah dihapus atau sudah dihapus lah sama pemiliknya, kemudian dilakukan ekstraksi, apakah data itu bisa dikembalikan atau ada keterangan delete dari hasil ekstraksi? Di metadatanya bisa dong. Tapi tadi tuh kita pilih jenis extraction yang lain, kan banyak menu itu. Jadi tergantung dari Iya, menunya. ini kan logical extraction, Ya, ini yang paling dasar menurut ahli, paling minim, paling minim. paling cepat Pak. Tadi kan extractionnya cuma 7 menit 33 detik. Cukup yang mulia. Ya. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak, kalau pertanyaan dong Pak. silakan. Sering ditanya Pak. Baik, salam kenal ahli, tolong duduk yang hormati. Nah, ini tadi karena persetujuannya waktu sudah malam, jadi satu aja Pak. Tapi kalau memang beliau dan diberikan kesempatan, saya mau bertanya. Biar viewsnya naik Pak, views YouTube. Saya nggak ada itu Pak, nggak ada. Ya. Harus saya kasih tahu. Nah, jadi saya di sini benar-benar awam Pak tentang digital forensik ya. Karena yang selama ini yang baru saya ketahui itu kaitannya dengan kedokteran forensik dan lain-lain. Nah, mungkin bisa dijelaskan di mana sih dimensi teman-teman digital forensik untuk saya yang awam ini? Maksudnya dia memeriksa dalam lingkup yang seperti apa? Tadi Bapak sudah menjelaskan sedikit terkait dengan digital video dan lain-lain. Masuk ruang lingkupnya untuk digital forensik ini dalam pembuktian peradilan ataupun yang lainnya itu seperti apa? Mohon pencerahannya karena saya memang tidak tahu dan saya fakir ilmu. Sebenarnya untuk digital forensik yang dihadirkan di pengadilan sebenarnya sudah sangat lengkap loh Pak. Celebrate Impact itu sudah sangat lengkap, buatan Israel dipakai hampir di semua negara. Cuma masalahnya adalah integritas moral gitu. Tadi itu kalau datanya mau meringankan terdakwa bisa diotak-atik, apalagi diekspor dengan XML, HTML dan lainnya. Kalau ini PDF ya mungkin agak susah, tapi ini tetap bisa ya didapatkan. Itu tadi bahwa forensik digital itu yang paling penting adalah integritas moralnya. Ya, kita punya kasus yang akan nanti kita bongkar. Ahli forensik digital itu merusak barang bukti digital, mengaku SOP FBI, CIA dan lain-lain. Jadi yang paling penting adalah dia jujur. Gitu. Artinya apa? Semua yang diekstrak, baik memberatkan maupun meringankan terdakwa, jaksa harus menghadirkannya di persidangan supaya ada fair trial, pengadilan yang adil, gitu Pak. Jadi nggak rumit, apalagi pakai ini. Softwarenya ada di biaya rakyat ini, di kepolisian. Mungkin saya di sini memahami ini salah satu masukan saudara karena dalam digital forensik saudara memiliki alam berpikir sendiri ya, dan kami pun di dalam hukum memiliki alam berpikir sendiri. Saya tahu ini merupakan kecemasan saudara karena memang di kami saat ini dan waktu itu pun mungkin terjadi di dalam 184 KUHP
di kami itu yang penting itu adalah alat bukti yang tertuang di sana. Nah, dan ini kami akan mengambil sebagai masukan dalam dunia peradilan. Karena pun tadi setelah kami tanyakan kepada ahli, memang di Indonesia jarang menggunakan SCI, terutama juga yang tadi Bapak ini, yang terbaru. Dan saya memang awam di hukum-hukum pun, saya di kampus jujur baru ini saya menemukan digital forensik. Tapi kan dilampirkan dalam berkas, Pak. Kalau Nah, masalahnya begini Pak, saya nanti kan Bapak diberikan Pertanyaannya aja langsung. Pertanyaannya aja. Apa Bapak bilang kayak gitu. Kami kan sekarang posisinya bukan yang saat itu. Nah, itu yang harus dipahami, ya. Itu yang harus dipahami. Kalau mungkin kami bertemu saudara sebelum ini terjadi, akan kami lampirkan. Itu disepakati. Karena kami akan fair, kan seperti itu. Itu intinya yang mulia. Cukup. Terima kasih. Cukup. Kawan, mulia. Tolong jangan ditanggapi secara berlebihan, ya. Saya minta tolong sekali lagi, jadi persidangan masih berlangsung dan tolong jangan ditanggapi secara berlebihan, ya. Silakan, ada yang mau ditanggapi? Ya, saya hanya penutup saja. Apakah ahli menjelaskan semua ini dalam keadaan sadar, jujur, tanpa ada disiksa di persidangan ini? Penting yang mulia, ini prinsip aku si Toyer, penting. Siap, iya. Tidak ada penganiayaan, tidak ada tekanan fisik sama saudara ya? Definisi scientific crime investigation, kita ambil kata scientific, maka itu harus bisa diuji oleh publik. Harus terbuka dan bisa diuji oleh publik, diseminarkan, dibuat makalah ilmiah. Itu harus bisa diuji dengan publik, bukan tersembunyi. Makanya saya bilang untuk tadi ahli forensik yang kemarin seharusnya dihadirkan untuk diuji publik juga. Saya pun bisa menonton dan menguji keterangan beliau. Terima kasih Yang Mulia, yang keterangan yang bersangkutan sudah dicatatkan di Aqua. Sangat menarik nih dari ahli. Jadi saya singkat saja. Jadi kalau suatu penyidikan, ya, penuntutan dan kemudian proses persidangan yang tidak didasari oleh saintifik, maka menurut ahli hasilnya akan menjadi miscarriage of justice. Iya Pak, tidak mendapatkan fair trial. Oke. Karena tadi itu bukti yang sengaja dipilih-pilih. Makanya tadi jawabannya forensik digital itu tidak sulit sebenarnya karena operator ya. Yang sulit adalah menegakkan moralitasnya. Jadi tidak milih-milih gitu, bukti yang kuat untuk memberatkan terdakwa cantumkan. Yang meringankan simpan. Moralitasnya yang paling penting, integritasnya yang paling penting. Gitu Pak. Berarti kalau ahli dulu ada, ini para terpidana sudah bebas ya. Selesai ya. Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih Yang Mulia. Kalau sudah selesai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.